Renungan Tetes Embun. Renungan Tetes Embun, Kamis 12 Desember 2024. Suara yang berseru-seru di padang gurun. Kutipan dari Injil Matius bab 11 ayat 11. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan tidak pernah tampil seorang yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Sobat Katolikana, pada Injil hari ini Tuhan menyapa kita agar mengingat dan mengenal kembali akan seorang yang bernama Yohanes Pembaptis. Dalam Injil diceritakan bagaimana kelahiran Yohanes Pembaptis yang ajaib, karyanya yang spektakuler, dan kematiannya yang mengerikan. Yohanes Pembaptis secara status sosial adalah anak seorang imam Yahudi bernama Zakaria dan seorang ibu bernama Elisabet. Sejak sebelum dikandung oleh Elisabet, Allah telah menentukan Yohanes Pembaptis untuk membuka jalan bagi kerajaannya. Oleh sebab itu, ketika di dalam rahim Yohanes bertemu dengan Maria, ibu Yesus yang waktu itu masih di dalam kandungan, ia telah mengetahui apa yang menjadi tugas perutusannya. Oleh sebab itu, ia melonjak kegirangan. Yohanes Pembaptis kemudian kita kenal sebagai suara yang berseru-seru di padang gurun. Ia rela turun ke padang gurun yang panas, makan belalang dan madu hutan, merelakan jabatan dan posisinya sebagai anak imam, di mana dia bisa saja memperoleh jabatan tinggi di bait suci dengan mudah dan hidup enak di kota Yerusalem. Namun demi nubuatnya, demi panggilannya sebagai orang yang membuka jalan bagi kedatangan Mesias, ia menjalani kehidupannya di padang gurun yang panas dan gersang. Sobat Katolikana, inilah yang dilakukan Yohanes Pembaptis selama hidupnya. Memberi gambaran tentang kerajaan surga, Yohanes Pembaptis memberi suatu hal kecil yang disebut harapan bagi orang-orang yang mencari jawaban tentang kehidupan setelah kematian. Harapan itu namanya kerajaan surga. Dan untuk mencapai ke sana, seseorang harus melalui suatu proses yang disebut pertobatan dan memberi diri dibaptis. Sobat Katolikana, Yohanes Pembaptis telah diutus untuk mempersiapkan jalan bagi Mesias, mempersiapkan jalan bagi Putra Allah, Sang Juru Selamat, Juru Damai yang mendamaikan manusia dengan Allah. Mari kita lihat seruan Yohanes di padang gurun. Kerajaan surga sudah dekat. Kerajaan surga itu sebenarnya adalah Yesus sendiri yang akan datang setelah kehadiran Yohanes Pembaptis. Kerajaan surga itu adalah diri Yesus dalam hidup, pengajaran, dan kematiannya. Dan kehadiran Yohanes Pembaptis bukan saja membuka, tapi mendobrak cara pandang atau mindset orang-orang Yahudi pada masa itu mengenai hal ini dengan mengajak mereka bertobat dan percaya. Pesan Tuhan hari ini mengajak kita semua untuk bertobat dan percaya kepadanya dengan segala iman yang telah dikaruniakan olehnya yang harus kita perjuangkan.
Seyogyanya kita mengikuti teladan Yohanes Pembaptis untuk menyambut kelahiran Sang Mesias sebagai penuntun kita menuju kerajaan surga dan kekal abadi. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa, terima kasih atas sabdamu pada hari ini. Terima kasih Bapa, karena Engkau telah mengutus Yohanes Pembaptis, hamba-Mu yang setia membuka jalan keselamatan menuju Putra-Mu. Curahkanlah rahmat-Mu, agar kami senantiasa setia mengikuti langkah Putra-Mu, senantiasa mampu bertobat, menyesali kekurangan dan dosa-dosa kami, dan menyerahkan hidup kami sepenuhnya kepadamu. Demi Yesus Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Demikian Anda telah mendengarkan Tetes Embun yang dipersembahkan oleh Radio Katolikana. Renungan Tetes Embun bisa Anda simak di Radio Katolikana, media sosial Radio Katolikana, dan YouTube Katolikana. Terima kasih dan sampai jumpa.